Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Selamat Hari Santri 22 Oktober 2021, bahwa 22 Oktober adalah embrionya daripada 10 November. Baiklah, langsung saja para sahabat. Pada malam hari ini yaitu akan saya bacakan sebuah hadis tentang babus syaibah, bab mertelaakan atau menerangkan tentang uban dan juga menyemir rambut. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tantifu asyaibah, la tantifu, janganlah mencabut oleh engkau asyaibah, pada uban. Ma min muslimin yashibu syaibatan, ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim yashibu yang beruban, syaibatan dengan suatu uban, fil islami di dalam Islam, illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Artinya bahwa uban yang ada pada kita nanti di hari kiamat itu akan menjadi nur, akan menjadi cahaya. Jadi bagi kita yang beruban itu jangan mencabut ubannya, karena sesungguhnya uban tersebut memberikan fadilah terhadap orang yang beruban. Jadi jangan dicabutin sahabat. Illa kataballahu lahu biha hasanatan, kecuali telah ditulis sapa Allah Gusti Allah lahu padanya yang beruban, biha dengan sebab ubannya, hasanatan satu kebaikan. Jadi orang yang beruban, satu uban akan dihitung oleh Allah dengan satu kebaikan. Wa khatta anhu, dan Allah akan menghapus darinya orang tersebut, biha dengan sebab adanya uban di rambutnya, khati'atan satu keburukan. Ya, jadi ada tiga, bahwa yang pertama orang yang beruban nantinya ubannya akan menjadi nur pada hari kiamat. Dan yang kedua, ubannya tersebut Allah akan memberikan satu kebaikan. Dan yang ketiga fadilahnya yaitu Allah akan menghapus satu keburukan dari setiap orang yang beruban, dengan catatan syarat ubannya itu dengan adanya uban kita tidak gelendeng, ya, tidak maido atau orang gelendeng. Jadi anak ubannya wis terima, ya. Tapi kalau gelendeng, ada uban gelendeng, maka itu tidak termasuk atau tidak akan mendapatkan fadilahnya. Wa fi lafzin akhrajahu, dikeluarkan pada hadis sopo Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud, nomor hadis 4202. Wa fi lafzin qala Rasulullah SAW, asyaiba nurul mu'min, uban itu adalah cahayanya orang mukmin, la yashibu rajulun syaibatan fil islami illa kanas bikulli syaibatan. Fadilah selanjutnya uban yaitu warafa'a biha darajatan, Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan mengangkat dia yang beruban, darajatan yaitu derajat. Di Allah akan mengangkat derajatnya orang yang memelihara uban gitu. Syaratnya jangan ngeluh, berubannya jangan ngeluh, jangan dicabutin, ya. Tapi kadang enak cabuti uban, enak sahabat, balik kerenyam enggak, gatel enak, ya. Tapi mulai sekarang jangan dicabutin ubannya, karena itu akan memberikan manfaat kepada orangnya tersebut. Akhrajahu, dikeluarkan pada hadis sopo Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud, nomor hadis 4202, wa Ibnu Majah dan oleh Imam Ibnu Majah, nomor hadis 3721.
Nah, sedangkan boleh nggak rambut itu kita semir, ubannya disemir, boleh nggak? Nah, wa yustahabbu, dan disunnahkan khidabus syaiba, yaitu menyemir khidabus syaiba, yaitu menyemir uban lirrajuli, pada seorang laki-laki, wal marati, dan pada seorang perempuan. Jadi disunnahkan menyemir uban, sunnah. Uban disemir itu sunnah bagi setiap laki-laki ataupun perempuan. Bisufrotin, disemirnya dengan warna kuning, aw hamrotin, atau warna merah. Jadi uban itu boleh disemir atau disunnahkan disemir dengan warna kuning atau warna merah. Ini berlaku bukan rambut yang di kepala saja ya, meskipun rambut yang di jenggot atau di bewok atau rambut yang lainnya, ketika ada ubannya maka sunnah disemir dan jangan dicabut, tapi sunnah disemir. Semirnya yaitu dengan warna kuning atau warna merah, itu sunnahnya. Hadza mujma'un alaih, pendapat ini atau semir kuning dan merah itu telah disepakati oleh sekumpulan ulama. Waqtalafu, dan terjadi perbedaan pendapat fil khodobi, di dalam menyemir bisawadi dengan warna hitam. Faqala ba'duhum, maka telah berkata sebagian ulama, nah untuk semir hitam itu ikhtilaf. Sebagian ulama berkata bahwa yahrumu, haram, al khodobu, menyemir rambut bisawadi dengan warna hitam. Ulama pertama berpendapat bahwa menyemir rambut dengan warna hitam itu haram. Wa qala al-akhar, dan ulama yang lainnya berpendapat yukrahul khodobu, dimakruhkan terhadap menyemir bisawadi dengan warna hitam, karahata tahrimin, ya tapi yaitu makruh tahrim, artinya makruh yang mendekati haram. Ulama yang lainnya berpendapat bahwa semir hitam itu hukumnya makruh tahrim, artinya makruh yang mendekati haram dan sebaiknya ditinggalkan kalau makruh yang mendekati haram. Wakila, dan pendapat lain, ya pendapat yang ketiga, karahata tanzihin, semir hitam itu hukumnya makruh tanzih, artinya makruh yang dibolehkan. Itu pendapat yang ketiga, makruh tapi masih boleh. Idza khala 'anil ghasyi wal khada'i, ketika menyemirnya itu tidak ada unsur menipu. Dalam artian kita yang sudah tua, sudah beruban, lalu kita menyemir warna hitam supaya menipu, supaya dikira 17 tahun. Nah, itu tidak boleh. Nah, kalau tidak dengan alasan menipu, menyemirnya itu dengan alasan menipu, maka hukumnya makruh tanzih, makruh yang dibolehkan. Wa daliluhum, dan adapun dalil yang ketiga tersebut yaitu diambil dari haditsun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallam, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhiriz zaman bisawadi, akan ada oleh suatu kaum yakhdibuna, yang menyemir oleh mereka fi akhiriz zamani, pada akhir zaman. Jadi kata Rasulullah, nanti di akhir zaman ada suatu kaum yang rambutnya disemir semua warna hitam, bisawadi, yaitu semirnya dengan warna hitam, kahawasilil hamami, yaitu seperti dadanya burung dara. Jadi ada suatu kaum nanti di akhir zaman yang disemir rambutnya seperti dadanya burung dara. Orang tersebut, kaum tersebut, layarihuna, maka tidak akan mencium oleh kaum tersebut raihatal jannata, pada baunya surga. Ya. Jadi
kaum tersebut yang satu golongan tersebut itu menyemir rambutnya dengan warna hitam, maka golongan tersebut itu la yarihuna raihatal jannah, tidak akan mencium baunya surga. Mencium baunya saja tidak, apalagi masuk ke surga. Rawahu, telah diriwayatkan pada hadis sopo Abu Daud oleh Imam Abu Daud. Nomor hadis 4212. Jadi kesimpulannya, uban itu fadilahnya ada 4 kalau kita runtun. Yang pertama, uban itu akan memberikan manfaat terhadap orang yang beruban tersebut, menjadikan cahaya, menjadi cahaya pada hari kiamat. Yang kedua, akan dihitung sebagai satu kebaikan dalam satu uban. Dan yang ketiga adalah menghilangkan satu keburukan dalam setiap satu uban. Dan yang keempat adalah Allah akan mengangkat orang yang beruban itu derajatnya. Indallah, derajat orang yang beruban itu diangkat, tapi mungkin di mata manusia orang yang beruban itu dikatain tua-tua ya. Tapi indallah itu Allah akan mengangkat derajatnya. Itu juga ketika kita ikhlas, ada ubannya terus ikhlas. Nah, uban itu yustahabbu, sunnah disemir, yaitu semirnya dengan warna kuning dan warna merah. Terus bagaimana kalau warna hitam? Maka pendapatnya ada 3. Yang pertama adalah haram, yang kedua adalah makruh tahrim, makruh yang mendekati haram, yang ketiga adalah makruh tanzih, makruh yang dibolehkan kecuali untuk menipu ya. Kecuali untuk menipu, itu tidak boleh. Nah, dan ketiga pendapat tersebut, 3 dalil tersebut, yaitu dalil menyemir hitam, itu berlandaskan dari dalilnya Ibnu Mas'ud dari Rasulullah bahwa suatu hari nanti di akhir zaman atau di hari kiamat akan ada suatu kaum, yang satu kaum tersebut itu rambutnya disemir dan warnanya seperti dadanya burung dara, maka orang tersebut la yarihuna raihatal jannah, tidak akan mencium baunya surga. Nah, itu saja mungkin yang bisa dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa subscribe ya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.